Ya, semuanya selamat datang di Paramount Land. Ya, selamat datang teman-teman. Tetap semangat semuanya. Jangan tinggalkan kamera Anda. Ya, waktunya hanya 1 jam. Maksimalkan sehingga semuanya kita bisa berhasil pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di balik layar. Sebentar Pak Idra ya. Ternyata masih tertutup. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di balik layar kaca. Oke, saya minta kepada Bapak Ibu yang ada di balik sana, tolong lambaikan tangannya menandakan bahwa kita sudah terhubungkan satu sama lain. Oke, saya berikan aba-aba 1, 2, 3. Ayo kita angkat tangan masing-masing sebagai satu tanda kita sudah terhubungkan satu sama lain. Oke, tangannya udah dinaikkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Aryo. Ya, hari ini akhirnya apa yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita para penjual untuk kehadiran Nara Village akhirnya sampai juga. Baik Bapak Ibu sekalian, saya di sebelah saya salah satu direktur dari Paramount Land juga mendampingi saya. Ayo kita sambut beliau Pak Aryo Triananto. Ayo Pak, sambut tangannya Pak. Ya, terima kasih Pak Awi, teman-teman juga terima kasih kita bisa ketemu lagi setelah beberapa lama kita tidak saling ketemu, saling bersilaturahmi ya Pak Awi ya. Jadi ini kesempatan yang baik sekali di pagi hari ini, sekaligus kita akan memberikan sebuah hadiah nih buat teman-teman nih, gitu Pak Awi. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa peluncuran produk baru yang betul, sudah Pak sangat Aryo. dinanti-nantikan tentunya. Betul gitu sekali. ya. Sejak bulan Maret Pak, sebelum Iya. pandemi ini terjadi, kita mempersiapkan Nara Village. Betul sekali. Iya, jauh sebelumnya kita persiapkan ya Pak ya, yang kita nanti-nantikan. Ya silakan lanjut Pak Jadi Aryo. yang memang selama ini hanya bisa diintip-intip gitu, dilihat dari luar gitu kan, sambil jalan di depannya. Sekarang ini kan memang sudah bisa dilihat. Nah, tapi memang hari inilah kami akan melakukan product knowledge untuk produk Nara Village. Gitu Pak Wi. Oke, kita mulai Oke, saja Pak ya. Aryo. Kita memulai dengan slide. Tadi kita tonton filmnya. Mohon sekali lagi tata cara, aturan, video dibuka, suara dibuka, dan simak paparan berikut ini. Oke, baik Pak Aryo, silakan Pak. Oke, jadi produk yang akan kami launch sekarang ini adalah namanya Nara Village. Nara Village ini adalah sebuah hunian dengan konsep bring nature to your home. Gitu. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi memang Nara diambil dari nama sebuah taman di Jepang gitu ya, karena konsep dasar dari produk ini memang nuansanya lebih ke arah nuansa Jepang. Tapi ada konsep yang mendasari itu, yaitu bring nature to your home. Apa sih itu gitu ya? Jadi kita membuat falsafah bahwa alam kita akan menjadi sehat di dalam rumah. Itu kalau kita bisa membawa alam itu ke dalam rumah kita. Apa yang harus kita bawa ke dalam rumah kita gini Pak Wi? Jadi ada tiga elemen sebenarnya yang kita coba hadirkan ke dalam rumah kita. Yaitu yang pertama tentunya elemen air. Yang kedua elemen udara. Yang ketiga adalah elemen cahaya matahari Pak Wi. Iya. Jadi 3 prinsip itu yang akan mendasari bahwa rumah yang kita tawarkan pada saat ini adalah rumah yang benar-benar sehat. Jadi bagaimana kita membawa air yang bersih ke dalam rumah kita, bagaimana kita membawa sinar matahari yang sangat menyehatkan ke dalam rumah kita, dan bagaimana kita juga menghadirkan udara yang bersih di dalam rumah kita. Itu Pak Wi. Iya, betul ya. Konsep Jadi kalau dasarnya. benar-benar melihat keadaan sampai segini ya Pak ya, perilaku kita sudah mulai bergeser Pak ya. Ya. Tadinya kita sibuk dengan kebutuhan yang ketiga, kebutuhan yang kedua. Tapi kalau kita ngelihat kehadiran produk Nara Village ini benar-benar mengakomodasi kebutuhan saat ini Pak ya. Kebutuhan saat ini di mana kesehatan nomor 1. Ya, jadi nomor memang 2 kesehatan lagi Pak. Kesehatan, Nomor ketiga
kesehatan Jadi lagi. memang Ya. sehat itu diawali dari rumah dan itu yang akan kita berikan di sini. Iya. Jadi betul. supaya kita lebih bisa berkarya, produktif, menghasilkan banyak hal, menghasilkan banyak ide, itu diawali dari hidup yang sehat di dalam rumah kita. Iya, karena itu bring nature to your home. Ya. Iya, gitu. Oke, slide Oke, selanjutnya. next slide. Nah, ini namanya Nara Village, Pak Wi. Ini Nara Village. Iya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian tolong didengarkan nama produknya Nara Village. Ya. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah lokasinya. Jadi paling mudah lokasinya ada di sini, Pak Wi. Iya, Ya. jadi Bapak Ibu sekalian, ketika menunjukkan gambar ini kepada klien kita, ini disampaikan bahwa ini adalah kira-kira kalau ngelihat Gading Serpong dari udara gitu ya Pak ya. Ya. Dan mencari Nara Village. Ya, gitu. Lokasinya di sini ya Pak Sini. ya. Ya. Jadi memang lokasinya sangat strategis, dekat, bisa mengakses begitu banyak lokasi strategis, Pak Wi. Ya. Baik di kita maupun di tetangga kita, sangat dekat dengan pusat-pusat kegiatan, gitu. Juga dekat dengan fasilitas pendidikan tentunya, Betul. gitu. Dan tentunya sebuah fasilitas di lingkungan yang sudah hidup. Iya, Pak Wi. Itu yang paling penting. Betul yang paling Jadi penting, Pak, ya. tidak remote, tidak jauh gitu ya. Ini benar-benar di tengah-tengah lingkungan yang memang sudah hidup. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya boleh juga begini Bapak Ibu sekalian. Jadi buat para penjual, ini ada 3 hal yang penting untuk menceritakan gambar ini. Yang pertama, ketika ketemu klien kita ketemunya di sosmed atau di online dan dia berada di luar kota, tolong ceritakan bahwa Gading Serpong itu ada di Tangerang. Ya. Kalau dari bandara cukup Cuma 30 menit, ya. bisa melalui 2 tol, bisa melalui tol Lingkar Jor, bisa luar. melalui Jakarta Merak. Kalau ketemu kliennya orang Jakarta, cukup sampaikan kita berada di kilometer 18. 18 dari kota Jakarta. Kalau udah orang Gading Serpong ataupun orang sekitar Tangerang, nggak usah diceritakan, ajak langsung ke lokasi ya. Ya, kan, betul sekali. Betul. Dan satu hal yang menjadi selling point dari ini adalah Nara Village berada di bagian barat Gading Serpong, berbatasan langsung dengan kota BSD. Jadi kalau ngomongin fasilitas ya Pak Aryo ya, artinya fasilitas kotanya sangat beragam, daerahnya sudah terhuni dan sudah dikelilingi oleh beberapa klaster. Ya, gitu benar sekali. Saya koreksi sedikit, Ya. adanya di bagian timur dari Oh, Gading Serpong. bagian timur ya, bukan barat ya. sorry. Ya. Di bagian timur Gading Serpong ya, Oke. timur selatan. ya. Selanjutnya, nah ini adalah gate dari Nara Village. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa kelihatan sekali ya di sini ya. Dari awal kita sudah menghadirkan nuansa Jepang di sini dengan gate yang mengesankan unsur kayu, Pak. Nuansa Jepang. Ya, gitu nuansa ya. Jepang dengan unsur kayu-kayu yang besar gitu ya, yang seperti gerbang tradisional dari hunian atau kawasan hunian di Jepang. Jepang sana. Gitu. Nanti Bapak Ibu nggak usah kalau menceritakan ini, sebenarnya kuncinya satu. Ketika kita berhasil mengajak klien kita ke lokasi, nggak perlu diceritakan, dia langsung bisa merasakan, bisa melihat, bahkan sudah bisa selfie foto-foto di depan gerbangnya, gitu ya. Iya, jadi apa Ya. yang dilihat di layar ini adalah gerbang yang di lapangan sudah ada. Jadi gampang sekali untuk mencari Nara Village karena memang gerbangnya sudah ada, gitu ya. Lalu slide selanjutnya, nah ini adalah bagian dari pusat lingkungan ya, pusat Iya. cluster. Tepatnya adalah clubhouse di sini. Iya. Jadi ini adalah clubhouse, kita akan ada gerbang tori di sini, lalu kita bisa masuk mencapai ke ada area ruang serbaguna. Ruang serbaguna di sini, baru di sini adalah kolam renang. Jadi ini adalah kolam renang keluarga. Jadi memang lebih difokuskan untuk aktivitas berekreasi antara orang tua dengan anak, sehingga memang setting dari kedalamannya dibikin sekitar 90 cm gitu, sehingga aman sekali buat anak-anak, Pak Wi. Di sini juga ada tempat untuk bersantai, lalu ada kolam koi, Pak Wi. Iya. Di sini ada kolam koi. Oh, ada kolam koi ya. Nah, di Ini sini juga ada cerminan dari Jepang, Pak ya. betul, Style benar Jepang. sekali. Jadi ada kolam Gitu. koi. Dan di sini ada reflecting pool di depannya. Ada reflecting pool. Dan taman-taman yang semuanya bertema Jepang. Gitu ya. Oke. Jadi bisa benar-benar
area untuk mengasuh anak di sini, bisa ada tempat berduduk-duduk gitu ya, buat keluarga, buat teman-teman gitu kan di sini. Semuanya memang nuansanya nuansa Jepang. Nah, Seperti itu. apalagi kalau kita ngelihat gambar ini, Bapak Ibu sekalian, coba diperhatiin, warnanya banyak nuansa Pink. pink gitu ya, atau tepatnya adalah Jepang dikenal dengan sakura. Ya. Jadi nanti kehadiran tanaman-tanaman yang berwarna pink yang mendekati nuansa sakura akan kita hadirkan di Nara Village. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasi dengan main eye view. Ini adalah pintu Torii Gate di clubhouse. Ini Torii Gate seperti gerbang tradisional Jepang juga. Torii Gate. Ini sudah ada di lapangan, dan nanti masuk ke arah gedung serbagunanya, ruang serbagunanya, semacam clubhouse-nya gitu ya. Lalu dari sini kita baru menuju ke area kolam renang. Di sekitar dari area clubhouse ini kita memakai perkerasan paving block. Jadi gitu. dia berwarna merah. Lebih ke arah merah gitu ya. Ini juga bisa dilaksikan, bisa langsung dilihat juga di lapangan, sudah jadi ya Pak ya. Jadi suasana ini sebagian sudah bisa dirasakan di lapangan. Nah, ini adalah suasana pada saat kita sudah memasuki Torii Gate tadi. Ya, kita akan memasuki area dari clubhouse-nya, ruang serbagunanya. Jadi terlihat sekali suasananya sangat Jepang gitu ya. Atmosfernya juga atmosfer Jepang di sini. Jadi antara perpaduan warna, perkerasan, arsitektur ini adalah cerminan daripada arsitektur Jepang. Next slide. Next slide. Ya. Oke, jadi ini salah satu. Ini adalah area dari kolam renang. Jadi kolam keluarga gitu. Kita menyebutnya kolam keluarga karena memang lebih diperuntukkan dominan untuk anak-anak, Pak Wi. Iya, jadi bagaimana anak-anak kita bisa bermain air gitu ya. Seperti kalau kita onsen gitu ya. Oh iya, seperti perasaan onsen di ini, Pak. Di Jepang Kawaguchi, gitu ya. Jadi Kawaguchi gitu ya. Kolam berendam gitu kan ya. Jadi makanya memang level ketinggian air hanya dibikin sekitar 90 cm supaya sangat aman juga buat anak-anak, tapi juga bisa untuk bersantai-santai dari orang dewasa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu ditegaskan bahwa di dalam clubhouse ini ada 3 kolam ya Pak ya? Ya. Kolam yang pertama disebut kolam air itu adalah peruntukannya untuk keluarga gitu. Jadi bukan untuk yang berprestasi. Jangan sampai berpikir mau lomba berenang di sana, nggak bisa. Yang kedua ada kolam koi tadi ya Pak ya. Dan yang ketiga adalah reflecting pool supaya jelas ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini pocket garden. Ini pocket garden sebenarnya bagian dari fasilitas yang kita sediakan di Nara Village. Jadi di Nara Village itu ada jogging track. Jogging track satu kali keliling kira-kira sekitar 670 meter gitu. 670 meter. Tapi kalau kita jogging track aja jalan, terus kadang-kadang kalau nggak ada suasananya itu kan sangat membosankan gitu ya. Jadi kita hadirkan taman-taman kecil gitu ya di area sekeliling jogging track itu Pak Wi, yang kita sebutkan gitu namanya pocket garden. Semua pocket garden ini tujuannya supaya pada saat lari kita bisa beristirahat sebentar gitu ya, duduk-duduk sama keluarga, atau misalnya pada saat sore hari juga bisa dilakukan kegiatan bersama anak-anak di dalam pocket garden ini. Jadi ini seiring dengan tema tadi ya Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa sehat, nggak perlu keluar klaster. Cukup di dalam klaster kita bisa di pagi hari bisa melakukan jogging track keliling klaster sepanjang 670 meter. 670 meter itu baru sekali muter. Jadi kalau 2 kali muter sambil berjalan-jalan kaki bisa 1,2 kilo ya Pak ya. 1,4 kilo lah. 1,4 kilometer kira-kira ya menghabiskan waktu 15 sampai 20 menit bisa menikmati. Dan sepanjang 670 meter ini akan tersedia titik-titik kantong-kantong di mana bisa beristirahat, jadi bisa bermain gitu. Kita sediakan 3 pocket garden. Ini adalah suasana yang pertama. Ini pocket gardennya. Lalu juga yang kedua, next slide. pocket yang kedua. Pocket yang kedua ini.
Waduh, dan dilengkapi ada ini Pak ya, Ada tempat tulisan-tulisan duduk, Jepang. semuanya tulisan-tulisannya nanti Iya. nuansa Jepang. Lalu yang ketiga adalah Dan yang ketiga, pocket garden yang ketiga, suasananya ini. iya seperti Gitu. ini. Jadi semuanya dilengkapi dengan taman-taman kering Jepang, pepohonan yang bergaya Jepang, tempat Iya. duduk yang bergaya Jepang, signage juga yang bergaya Jepang tentunya. Iya. Seperti itu. Oke, Oke. next slide. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah Iya, betul. feature. Pak, sebelum Pak, tahan Pak, tahan Ya. Pak, tahan Pak. Nah, ini teman-teman yang ada di balik layar, pastikan salah satu kekuatan selling point selain yang sudah disampaikan adalah fitur yang disediakan di dalam Nara Village. Sekali lagi, fitur yang disediakan di dalam Nara Village. Ini adalah menjadi selling point. Ini adalah harus kita pandai menceritakan kepada para klien kita, karena inilah yang akan seiring dengan tema yang disampaikan. Silakan Pak Aryo. Iya, Ini. jadi yang pertama, fitur pertama tentunya tadi sudah saya bicarakan jogging track sepanjang 670 meter disertai dengan 3 pocket garden. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa berenang, bisa berlari, jogging Pak, ya. jogging. Waduh. Jogging, ya jangan berenang di jogging track ya. Ya, aduh. Jadi jogging, sehat, jalan cepat ataupun lari kecil gitu ya, Ya. sehingga bisa mendapatkan manfaat kesehatan berupa olahraga dan juga tentunya sinar matahari ya. Pada saat kita Iya, jogging di betul. luar, itu yang paling terasa dirasakan adalah kita mendapatkan sengatan sinar matahari pagi gitu Pak Ali. Iya, Gitu. betul Inilah sekali. jogging track yang pertama. Yang kedua, natural light. Jadi ini tadi, bagaimana kita membawa sinar matahari ke dalam rumah. Itu Iya, tadi 3 betul. elemen, salah satu dari 3 elemen itu Pak Wi. Iya. Kita membuat desain rumah dengan bukaan yang begitu banyak di dalam rumah kita, termasuk bukaan-bukaan lebar, sehingga memungkinkan cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah kita, memberikan kehangatan, memberikan suasana yang lebih produktif ya, lebih produktif, Iya. sehingga rumah kita rumah sehat, kita juga bisa lebih produktif bekerja di dalam rumah. Iya, Gitu. betul Pak. Dengan bukaan yang tersedia di sana berdampak kepada penghawaan, pencahayaan baik di lebar 7 maupun di lebar 8 dari Nara Village sesuai dengan ketentuan yang sehat gitu ya Pak Oke. ya kira-kira. Oke, Terus, next slide. Nah ini ini solar. adalah solar water heater. Jadi juga ini kita bagaimana sebenarnya memanfaatkan cahaya matahari untuk mendapatkan air panas, air hangat di dalam rumah kita. Gitu. Iya. Ini adalah bentuk sebuah teknologi bagaimana kita memindahkan cahaya matahari ke dalam air mandi kita gitu kan ya. Dan ini sudah kita sediakan di sana di dalam setiap masing-masing unit rumah sudah kita install yang namanya solar water heater. Ini hanya ada di kamar mandi utama ya Pak ya. Hanya ya, Iya. betul. Oke, Oke, selanjutnya. next slide. Nah Ya. ini smart door lock. Door lock. Jadi Jepang itu identik dengan teknologi gitu ya, identik dengan yang safety juga. Iya. Jadi bagaimana kita menghadirkan teknologi dan juga rasa aman dari rumah kita dengan menghadirkan smart door lock ini. Smart door lock ini bisa diakses dengan fingerprint, jadi bisa dengan sidik jari dan juga dengan password. Iya, Jadi ada betul 2 akses sekali. yang bisa dilakukan di sini, fingerprint maupun dengan password. Iya. Gitu Pak Wi. Dan yang kita gunakan adalah mereknya Dexon. yang tertera, yaitu Ya. adalah Dexon, salah Gitu. satu merek terbaik untuk di aksesoris pintu Oke. dan jendela. Terus yang lainnya, setelah Next itu slide. high speed internet. Jadi kita memang menyediakan fasilitas infrastruktur jaringan internet fiber optic to home. Jadi benar-benar fiber optiknya itu sampai ke dalam rumah kita masing-masing gitu. Dan kita juga sediakan ya Pak Awi ya, khusus untuk pembeli Nara kita memberikan hadiah langsung ya Pak Awi ya. Iya, nanti Pak Kris yang jelaskan. Nanti itu, Pak Kris yang akan menjelaskan. Tapi yang pasti pindah tinggal cari, bisa langsung Ya. menggunakan, bisa berselancar langsung ya. Nanti Jadi kalau dengan fiber optik itu artinya tidak ada kabel. tidak ada penurunan dari kecepatan gitu ya, sehingga diharapkan kita mendapatkan kecepatan internet yang tinggi gitu Pak Wi. Oke. Pak, Oke. ini ada berita lagi nih Ya, Pak. ada berita lagi. Saya ngelihat ini bertambah terus nih Pak, sudah mencapai 850 orang. 850 orang ya. Oke, selamat datang yang baru Selamat datang yang ikutan. baru ya. Ya. Oke. Ini adalah Pure Water
purifier. Jadi Sistem. ini adalah potable water. Kita tahu bahwa kalau di Jepang itu air keran itu bisa diminum gitu. Jadi menghadirkan gimana caranya kita menghadirkan sesuatu alat water purifier yang canggih tentunya, yang sistemnya sudah memakai reverse osmosis. Jadi sebuah teknologi air purifier yang paling canggih gitu Pak Awi. Iya. Jadi reverse osmosis sehingga kita bisa mendapatkan air minum langsung di tap di sini yang kita sediakan di dalam dapur bersihnya Pak Awi. Iya. Gitu. Jadi kalau ingin meminum air tidak perlu lagi masak, tidak perlu lagi lengganan air galon gitu Pak Awi. Cukup Menyiapkan gelas, langsung datang ke stop keran yang kita sediakan yang khusus itu purifying system, langsung bisa diminum. Jadi ini Iya. bagaimana kita sesuai dengan konsep tadi menghadirkan air yang bersih dan sehat ke dalam rumah kita. Betul, dan ini adalah salah satu yang memang diterapkan di Jepang ya Pak Ya, ya. betul Secara sekali. teknologi, jadi lifestyle, gaya, ataupun teknologi yang dari Jepang kita coba mengadopsi di Nara Village. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah smart air ventilation. Ini yang dilengkapi dengan Losney Heat Recovery System dari Mitsubishi Electric. Jadi ini adalah sebuah teknologi, sebenarnya ini bagaimana kita menghadirkan udara yang bersih di dalam rumah kita. Sebenarnya prinsipnya adalah, ini adalah sebuah air ventilation. Kalau kita sering ada di rumah, apalagi di dalam kamar Pak Awi, Iya. kita tidur, kadang-kadang kita jam 9 malam, jam 10 malam sudah di dalam kamar gitu kan ya. Iya. Lalu kita tidur, selesai bangun jam 6 pagi, berarti kita itu sekitar 8 jam 8 sampai jam 9 jam berada ada di di kamar gitu. Iya. Pertanyaannya sehat nggak? Nah, gitu sehat ya? nggak? Itu. Sekarang ini dengan sistem yang sekarang di mana hanya dikasih AC, sebenarnya CO2 yang kita keluarkan itu berada di dalam kamar terus. Gitu. Jadi tidak pernah ada penggantian udara sebenarnya. Nah, kita menghadirkan yang namanya ventilasi udara yang di Smart Air Ventilation. Smart Air Ventilation, produk dari Mitsubishi Electric, dengan satu paten yang dinamakan Losney Heat Recovery System. Jadi bagaimana, apa sih barang ini? Jadi inilah sebagai ventilator udara bersih. Jadi fresh air Ventilator Ya. udara bersih ya. Jadi fresh air ventilator, sehingga memasukkan udara bersih dari luar, fresh air dari luar ke dalam ruangan kita, tetapi juga membuang udara kotor yang ada di dalam kamar kita. Gitu. Jadi setiap kamar nanti, kamar yang di atas, kamar tidur yang di atas itu akan diberikan yang namanya CO2 meter. Gitu Pak Awa. CO2 meter. Iya, Pak Awi. Oh, Jadi CO2 meter ini tujuannya untuk melihat kadar CO2 di dalam ruang tidur kita. Kenapa kok di ruang tidur? Karena itu tadi 8 jam sampai 9 jam kita berada di ruang tidur. Tanpa sadar kita menghasilkan CO2 yang tidak pernah tersirkulasi ke arah luar. Jadi akan ada CO2 meter yang akan mengontrol kecepatan dari fresh air ventilator ini. Jadi fresh air ventilator ini ada kecepatan fan 1, fan 2, fan 3 tergantung dari kadar CO2 yang ada di dalam ruangan. Sehingga pada saat itu fresh air ventilator ini akan berputar memberikan udara bersih, fresh air dari luar dan mengeluarkan udara kotor yang ada di dalam kamar. Sehingga kamar kita benar-benar kamar yang sehat Pak Awi. Kita akan tidur dengan nyaman tanpa takut keracunan oleh CO2 kita sendiri. Bangun pagi dalam keadaan yang benar-benar bersih. Dan ini sudah diterapkan di Jepang ya Pak ya? Dan ini adalah salah satu produk Mitsubishi yang patennya masih dipegang oleh Mitsubishi, Losney ini. Dia akan, fungsi Losney ini adalah akan satu, memfilter udara dari luar. Yang kedua, bagaimana kalau di negara tropis ini menurunkan suhu udara di luar, begitu masuk ke dalam itu sudah turun sekitar 4-6 derajat sehingga tidak mengganggu sistem AC yang ada di dalam kamar kita. Seperti itu Pak Awi. Jadi benar-benar ini sebuah terobosan teknologi untuk hunian kita, di mana
kamar kita menjadi kamar yang sehat, Pak Wi. Oke, dan ini adalah merupakan untuk pertama Untuk kalinya. pertama kali diterapkan di Untuk Indonesia. pertama kalinya diterapkan di Jadi, Indonesia. Bisa dibayangkan Pak Wi, kalau kita pakai masker aja, itu kan rasanya nafasnya ngap gitu ya. Karena apa? Karena CO2 kita kehirup lagi gitu kan ya. Oke, Nah, jadi- itu seperti itu. Sebenarnya kamar kita seperti itu. Justru Dengan- AC-nya jadi lebih dingin ya Pak Arya? Ya, sekarang dengan udara masuk yang lebih dingin dikeluarkan udara dingin, panas. tapi dingin yang di dalam kamar tidak keluar. fungsi AC juga akan jauh lebih hemat. Oke. Artinya jadi hemat listrik dong Pak Aryo? Pasti, Iya, pasti. pasti. Pak. Nah, ini pasti udah bertanya-tanya nih Pak. Tuh kalau saya ke rumah contoh yang mana bendanya? Makhluknya yang mana ini? Iya. Karena nggak kelihatan. Kalau AC kelihatan. Iya. Kalau kipas angin kelihatan. Kalau yang ini kan Potable kelihatan water di kelihatan stopkan gitu ya. air. Nah, ini ada di mana? Ada di mana? Bisa diinfokan Ya, Pak? jadi alat ini akan ditaruh di attic ya, di atas plafon tapi di bawah atap. Oh, Tapi oke. yang perlu diperhatikan, dia mengambil udara dari luar. mengambil udara Bukan mengambil dari udara luar. yang di bawah atap, tapi benar-benar Oh. fresh air dari luar. Jadi nanti akan ada semacam exhaust outletnya gitu ya outlet, untuk oh. udara keluar dan udara masuk gitu. Nanti juga kelihatan sekali di rumah contoh di plafon itu ada tuh semacam Diffuser. grillnya Oh. untuk udara masuk dan juga udara keluar. Kalau saya lihat itu ada tombol juga ya Pak di dinding ya. Itu tombol Ya, apa itu Pak? Tombol yang itu didekatkan? tombol untuk mengaktifkan fresh air ventilator ini, termasuk juga untuk mengaktifkan CO2 controller. Artinya itu bisa sepanjang hari digunakan atau bisa on off? Bisa on off, bisa sepanjang hari. Oke, Gitu. jadi jelas sekali paparan untuk Smart Air Ventilation dicatat ini by Mitsubishi teknologi Jepang. Ya. Oke, ada lagi Pak untuk Nah, ada lagi slide selanjutnya? ya. Nah, ini suasana lingkungan Oke, daripada ini adalah suasana lingkungan dari daripada- lingkungan yang ada di Nara Village. Nara Village. Iya. Jadi di tipe 7, Nah, gitu ya. tadi disampaikan ya Pak ya bahwa di dalam Nara Village ini perkerasan jalannya yang di tengah itu adalah paving block. kalau yang di dalam di masing-masing koridor jalan Koridor itu adalah menggunakan aspal. aspal. Oke. Gitu. Pak boleh tahu Pak ini ROE jalannya berapa nih Pak? 9 kalau nggak salah. 9 ya? 9 Oke. gitu. Jadi biasanya ROE jalan yang banyak dikembangkan hari-hari ini adalah ROE-nya 8. Khusus Nara Village, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di brosur, ROE-nya adalah 9 meter. 9 meter itu dari batas properti ke batas properti. Jadi termasuk taman dan aspalnya gitu ya. Oke, ini adalah suasana Pak. Nara Ya. Village itu luasnya hampir 3 hektar ya, Pak ya. Hampir 3 Ya, hektar. hampir Totalnya 3 hektar. ada 131 131 unit rumah. Oke. Oke. Ini Ini- adalah gambar tampak dari tipe 7, Ya. itu Pak Wi. Ya. Modern. Ada Modern. unsur-unsur kayunya tentunya karena ini Unsur Jepang, kayu ada Jepang. unsur kayunya di sini, ada Oke. artificial wood di sini. Ya. Uh-uh. Lalu ini bukan jendela yang tadi kita sebutkan, bagaimana kita menghadirkan sinar matahari yang begitu banyak ke Natural dalam light rumah. gitu ya. Gitu Oke. ya. Ini Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu disampaikan terbiasanya klien kita nanya, ini modelnya apa, gayanya apa. Nah tadi Pak Aryo menyampaikan ini adalah arsitektur modern Jepang. Jepang, ya. Nah gitu-gitu ya. Jadi arsitektur modern Jepang dengan sentuhan kayunya itu adalah ciri dari Jepang gitu. Ya. Dan bukaan yang lebar. Next ini ini adalah ini, denah, ya. Jadi ini denah untuk tipe 7 standar. Tipe 7. Jadi Artinya luas- lebar 7 ya, Pak? Ya, jadi lebar 7 ada 2 jenis, ada yang 715 dan 718 ya. Iya, Dominan betul. seperti itu. Luas tanahnya 105 atau 126, luas bangunannya adalah 87 meter persegi. Iya, jadi Jadi bedanya ada- cuma itu ya, Pak ya. Iya. Lebar 7 hanya luas bangunannya aja yang luas bangunan sama, hanya luas tanah berbeda. Berbeda. Gitu ya. Benar. Ini jadi kelihatan sekali Oke. di sini ada tambahan 3 meter di belakang ya Pak Wi ya. Iya, betul sekali. Ini ada 3 kamar tidur. Di bawah 1 kamar tidur anak, Ya. di atas ada kamar tidur utama dan kamar tidur anak 1 di sini. Iya. Dengan 2 kamar mandi. Ya, Gitu. oke, ini khusus untuk yang lebar 7 ini. Kemarin ada beberapa yang bertanya.
Sekali lagi kalau perbedaannya adalah ini ada garis nanti Bapak Ibu lihat, ada yang kalau dia 18 meter artinya tambah Sampai 8 di sini, meter. ya. Kalau ke rumah contoh, yang di rumah contoh adalah panjangnya 18 meter. 18 Artinya meter. kalau dia beli 7 kali 15 artinya dikurangi 3 meter. Nah, kemarin ada yang nanya juga. Nah, ini mungkin bisa menjadi Ya. jawaban. Dapur di lantai 1, Di sini. di lantai ya. 1 dapurnya ada di pantry. sini. Karena ini adalah gambar interior. Jadi Ya. meja dapur hanya ada Hanya di berada sini. nempel di dinding gitu ya. Oke. Oke, dan satu lagi Pak Awi, Ya. ya yang kita inovasi juga di sini bahwa untuk lebar tangga itu kita sudah Betul. biasanya itu 2 meter kan ya, Wah. naik turun. Ini 225, jadi lebih lebar daripada tangga biasanya. Iya. Itu sehingga sirkulasi naik ke atas, mengangkut barang ke atas itu jauh lebih mudah. Gitu, Pak Wi. Iya, betul. Ini. Ya, jadi lebar tangga tidak seperti biasanya ya, Pak. Kali Oke. ini kita udah lebar. Untuk lantai 1 sudah ya. Oke, Oke, kita ke selanjutnya. tipe yang kedua. Nah, ini adalah langsung. suasana taman yang bisa dihadirkan di dalam rumah kita, gitu ya. Zen Suasana Garden. taman Jepang, taman kering Jepang dengan pohon-pohonan gaya Jepang yang bisa kita hadirkan di belakang rumah kita. Backyard, Iya, di taman Seperti belakang. itu. Iya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini sebagai satu ilustrasi ya, Pak. Jadi Ya, ini nanti sebagai salah satu ilustrasi. Bapak Ibu yang ingin melihat langsung dari image ini itu bisa dilihat di rumah contoh seperti apa untuk penerapannya. Next slide. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah lebar 7 tapi denahnya sudah denah pengembangan. Jadi luas bangunannya 124 meter persegi di sini. Ya. Ya, perbedaannya adalah kita menambahkan 1 ruang tidur anak di atas sehingga menjadi total 4 kamar tidur plus 1 ruangan untuk ruangan hobi. Ini bisa untuk ruang musik, Ya. bisa untuk ruang gym gitu ya. Iya, Atau bisa untuk kamar tidur juga Untuk bisa. bisa ataupun bisa digunakan sebagai kamar tidur tambahan Iya. sehingga menjadi total 5 gitu ya. Iya. Ini ada list. Tadi jadi ini lebar 7 berarti ada 2. Ya. Luas tanahnya tadi sama ya, Pak ya. Bisa 715, bisa 7 kali 18, tapi bangunannya kalau yang standar tadi 87, Ya. yang pengembangan 124. 124. Bedanya ada di bagian belakang. Nah, ini nanti pada Oke. saat Bapak Ibu broadcast ingat gambar bulat yang kuning, 4 kamar tidur. Bedanya di sana nanti ya untuk yang lebar 7. Next. Ini kalau untuk tipe sudut. Tipe sudut. Jadi kita ya. hadirkan juga tipe-tipe sudut untuk Ya. beberapa klien kita yang memang senang tipe sudut, Pak Wi. Iya, jadi Ya. kita sediakan gambarnya. Oke, ini next bisa berlanjut tipe 8. Nah, ini Koridor adalah 8. suasana koridor di tipe 8. Gitu Ya. Jadi sama seperti tadi RW Ya. 9 lalu aspal. Ini ada ini adalah bagian modern, tampak bergaya dari modern, L8. Jepang, Jadi Jepang. modern, Japanese modern gitu ya. Ya. Ada beberapa unsur kayu. Ini Ya. adalah artificial wood. Lalu juga unsur alam, batu-batuan di sini. Iya, dan gitu ya. bukaan yang Dan lebar bukaan untuk yang sangat menciptakan lebar natural untuk light, masing-masing gitu ya. kamarnya. Seperti itu. Iya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah Tipe 8. 8 standar ya, Pak Wi. Iya, iya betul, Pak. Jadi ada 815 dan juga 818 dengan Iya. luas bangunan sekitar 116 116 meter meter. persegi. gitu. Ya. Ada berapa kamar? Standar di sini sudah ada 3 kamar ya Pak Wi ya. Iya, betul. Jadi 2 kamar di tidur atas. utama, kamar tidur anak Ya. di atas, lalu ada kamar tidur anak di bawah. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya, kalau ini lebarnya 8 tanahnya, lebar kamar tidurnya juga 8 meter, Pak. Jadi Ya. cukup besar. Jadi ini adalah keistimewaannya untuk L8 ini, lebar dari kamar tidur utamanya itu adalah benar-benar 8. 8 meter. Selebar dari rumahnya. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di lokasi kami, di rumah contoh kami, Ya. ini sudah ada interiornya. Jadi bisa merasakan bagaimana besarnya ruang tidur utama dari L8 ini. Iya. Dan di sini sudah ada area khusus untuk dapur Pak Wi di bawah. Iya, terpisah. Yang tersendiri, yang ya. terpisah. Hmm. Di sini ada bisa untuk pengaturan ruang makan dan ruang keluarga, dan di sini ada untuk ruang tamu kecil. Iya. Gitu. Ini buat Bapak Ibu juga yang ada di balik layar, saya masih ingat waktu kita meluncurkan Latigo ya. Ya, betul. Nah, jadi yang kemarin masih menginginkan Latigo dan sudah tidak dapatkan unit,
ini bisa diarahkan ke sini karena layout, luasan, ukuran itu menyerupai Latigo Village. Ya. Gitu ya. Nah, ini adalah Nah. ilustrasi dari taman yang ada di belakang. Kita bisa membuat taman Jepang seperti ini. Jadi ada taman keringnya, batu-batuannya, meja-meja dari batu yang supaya terkesannya itu benar-benar atmosfernya atmosfer Jepang Iya. gitu ya. Biasanya bilangnya Zen Garden. Zen gitu. Garden. Ya. Ya. Oke, next. Ini Nah, ini adalah denah pengembangan. pengembangan. Iya. Ya Pak Wi ya. Iya, Jadi pengembangannya ada penambahan satu di kamar atas. tidur, tapi juga ada penambahan ruang jemur. Oke, ini di Di lantai 2 ya Pak Di ya? lantai 2. Oke, Di untuk lantai satunya satunya ada penambahan ruang hobi dan ada perluasan area untuk ruang makan di sini, di belakang sini. Dapur Boleh. tetap di belakang. Oke, Dengan dan ada tangga akses. khusus servis di belakang sini. Oke. Gitu. Nah, sekali lagi yang ada di lapangan, yang ada di rumah contoh adalah tipe standar Standar semua. dengan panjang yang 18 gitu ya. Ini Pak Wi, jadi ilustrasi dari ruang hobinya bisa menjadi ruang musik gitu ya. ruang, ya. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang bahkan bapak-bapaknya berserta anak-anaknya main musik gitu ya. Ya. Apalagi selama PSBB ini Pak Wi, Iya, banyak sering di main rumah, musik di rumah. Nah, ini kita sediakan di sini. Pak. Iya. Oke. Ini kalau denah tipe sudut. Tipe sudut lebar 8 8. atau tipe 8 ya. Jadi Ini Pak sama. Wi, jangan lupa carportnya Carportnya untuk bisa untuk Pak dua ya di sini. Oke. Oke. Oke, sama ya Pak di lebar 7 maupun di lebar 8 tangganya selebar 2,25 2,25 jadi lebarnya. dipastikan kasur lemari Bisa itu masuk bisa dengan masuk baik. ke sana. Ya. Oke, Nah, ini adalah sekilas kita lihat interiornya interior ya. suasana interior ya. Oke. Silakan Pak. Ini adalah living room. Ini ada di lebar 7 ya Pak Wi ya. Lebar 7 ya. Ada di lebar 7 ada pantry, ada juga tempat untuk makan dan ini living roomnya di sini. Ya. Ini untuk TV-nya. Nah, ini. Iya. Jadi ini Oke. area pantry termasuk ruang makan. Iya, di Ini lebar sudah bisa dilihat di rumah contoh Oke. di lokasi. Gitu Pak 7. Wi. Iya. Next. Ini kalau kita lihat suasananya dari ini kita naik dari tangga sedikit Pak Wi. Dari Iya. tangga. Iya. Jadi ada ini ada pantry. Sebentar Pak, sebentar jangan dirubah. Nah ini tempat masaknya, ini tempat cuci. Nah ini adalah potable waternya Pak Wi. Nah, kita ini siapkan potable. di sini. Jadi kalau saya mau diminum langsung ke Jadi stop kalau keran mau aja Pak minum ya. langsung ke keran yang ini potable water, ini langsung bisa minum, gitu. Oke. Nah ini selanjutnya suasana di interior di dalamnya. Ini adalah bedroom, kamar tidur anak, dan ini adalah kamar mandi, di mana kita menggunakan keramik dinding yang nuansanya alam, Pak Wi. Nuansanya alam Nuansa yang alam. lengkung-lengkung Dan gitu terus ya Pak ada ya. juga yang berupa mozaik. Jadi benar-benar suasana kamar mandi yang ada di lokasi rumah contoh itu adalah finishing dindingnya itu adalah finishing dinding yang akan didapatkan oleh unit-unit masalnya, gitu Pak Wi. Iya, Oke, next. Ini suasana dari kamar tidur utama Lebar 7. lebar 7, Ya. gitu. Terus Sama ini ya. juga. Nah ini ruang tidur anaknya. Ruang tidur anaknya bisa dikemas seperti ini. Jadi ada kayak bang bed ya, tapi dia bisa tidur di atas. Area bawahnya bisa dipakai untuk tempat belajar, efisien gitu kan ya. Semua desain Jepang memang efisien gitu kan, compact gitu. Ini adalah ilustrasinya. Iya, Seperti itu. benar. Nah ini Rumah adalah tipe 8. 8, L8. Ini meja makan, ruang makan dengan ruang living room, Pak Wi. Gitu ya. Ini sudah Ya. bisa dilihat di lokasi. Bisa langsung dilihat di lokasi rumah contoh Nara Village. Terus, nah ini living roomnya juga. Living Kita room. juga ada, ini Backdrop. spesial nih Pak Wi. Ini kayak semacam apa ya namanya ya? Bench apa ya? Apa? Tempat duduk gitu ya di dekat dengan jendela gitu ya. Bay window. Jadi bisa duduk di sini, bisa Buka sambil jendela, baca, bisa sambil menikmati baca di luar santai. gitu ya. Begitu ini tirainya dikeluarkan, dinaikkan, benar-benar bisa membaca dengan sinar matahari gitu ya. Ada penerangan sinar matahari yang langsung bisa kena ke badan kita, bisa menerangi buku kita gitu ya. Iya. Gitu. Nah Oke. ini adalah suasana living roomnya. Iya. Terus Next. next, Ya, Ini kalau kita lihat dari suasana atas. di lantai 2 ya. ini Master bedroom.
bedroomnya ya, bathroomnya ini master Iya, bedroom Master bedroom. gitu. Terus, nah ini kamar tidur anak. Ya. Nah ini Nah. adalah lingkungannya. Gimana Pak Wi? Oke, jadi kembali lagi ini adalah ketika menceritakan lingkungan, ini adalah dilihat dari udara daripada Nara Village. Lokasinya tadi disampaikan berada di bagian timur dan selatan dari Gading Serpong yang berhubungan langsung dengan BSD. Ya. Jalan yang ada di depan itu adalah ROE-nya 16 meter. Ya. ROE-nya 16 meter, dari depan terlihat nanti di sepanjang jalan ini akan disediakan trek sepeda. Disediakan kalau kita ngelihat marka yang sudah tersedia di depan Nara Village itu ada marka sepeda. Nah, lokasi rumah contoh terlihat di sini ada 2 unit. Ini teorinya tadi, ini adalah area clubhouse yang disampaikan. Nah, ini kalau kita masuk terlihat kiri kanan. Nah, juga Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat sudah disediakan polisi tidur ya di sana supaya untuk terjadi perlambatan gitu ya. Kira-kira ini adalah suasana lingkungan yang Ini Torii Gate-nya Pak Wi ya? Ya, Torii Gate-nya Torii Gate. yang ini. Tapi nanti serah terimanya adalah pada saat serah terima di sini belum terlihat kolamnya ya tadi Ya, Pak ya, di sini ada tapi area ini akan dikembangkan. Ini suasana di dalam klaster, oke, bisa dipercepat aja untuk yang ini. Ini adalah foto rumah contoh yang diambil dari depan. Oh, sebelumnya tadi. Nah, ini foto ini nanti kalau kita dikirimkan, ini bisa diceritakan bahwa di atas atap ini tadi salah satu fitur yaitu ada solar water heater Ya. gitu ya yang ada di atas. Next. Ini adalah salah satu sudut pengambilan foto real daripada rumah contoh yang lebar 7 dan lebar 8. Ya. Ya, ini juga salah satu contoh. Nah, ini adalah set plan-nya. Set plan ini ada Oke, jadi ini set plan-nya Pak Wi. Ya. Rumah ini adalah gerbang. Ya. Ini adalah fasilitas lingkungan, ada Ya. clubhouse di sini. Ya. Rumah contoh itu ada 2 di sini yang sudah Ya. kita Dibuka bangun, saat sudah kita dibuka, buka. ya. Yang paling depan ini adalah tipe-tipe untuk lebar 8 kali 18 dengan panjang kafling 18. Di sini Ya. ada lebar, di belakangnya juga 18. Jadi Ya. ini ada yang area lebar 18, panjang Ya. 18. ya. Di belakangnya lebih ke arah kafling-kafling dengan lebar dengan 7, panjang 15, Pak Wi ya. ya, betul. Kita ada yang 8-15, 7-15 di sini. Ya. Gitu. Termasuk yang di sini. Ya, nanti jangan lupa Bapak Ibu sekalian ketika menampilkan set plan ini tunjukkan warna-warna dengan ukuran yang tersedia. Juga tunjukkan bahwa nama jalan beserta ROE-nya sudah tercantum 9 meter, 9 meter, 9 meter untuk ROE-nya. Tadi juga dijelaskan bahwa warna merah ini adalah paving block, sedangkan yang berwarna abu-abu adalah aspal. Lalu di sini ada merah sepanjang ini. sekeliling klaster. Inilah yang disebut dengan jogging track. Tadi Pak Aryo menyampaikan bahwa sepanjang jogging track ada 3 pit stop atau taman ya Pak ya, pocket garden. Jadi ya. kita ada di mana pocket itu Pak? garden, pertama adalah di sini. Pertama pocket garden yang Di pertama sini. di sini. Yang kedua adalah di sini, Pak Yang Wi. kedua di sini, wah di sini bagus Ini. banget nih. Yang ketiga adalah di sini, Pak Wi. Oke, jadi ada 3 pocket, Pocket garden. garden. Oke. Dan ini Pak Wi, ini kalau ini juga jalan tembus yang ke arah BSD, tangga kita, ke arah tetangga BSD. kita. Gitu. Oke. Ini jangan lupa dekat dari Malibu. Ini adalah sini Village. Malibu. Ya. Malibu Village. Oke. Oke, tidak Saya jauh pikir dari sini, tidak jauh dari sini. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian datang ke sini, ke arah Karelia itu akan dikembangkan apa itu Pak ya? Di depan Karelia itu akan dikembangkan. Ya, di depan Karelia Village atau menuju ke Nara itu akan dikembangkan satu fasilitas yang akan memperkaya suasana lingkungan di sini, di mana akan dikembangkan semacam convenience store. Ya, betul. Dan yang kedua akan disediakan base Klinik. camp. Ya. Base camp untuk sepeda. Untuk sepeda. Untuk sepeda. Base camp sepeda, dan yang ketiga adalah akan ada klinik Klinik sedang kesehatan. yang kita upayakan untuk kembangkan di sana. Ya. Gitu.